Saya dekatkan 32,2, 32,3, ini naik ya, 32,3. 32,4 naik ya suhunya ya. 32,4, 32,5, yo naik terus ya kan. 32,6. Oke ya. Udah mau ya, artinya udah berubah ya, kelembapannya relatif tetap. Kalau nanti kita kasih uap air maka dia akan naik. Oke ya. Saya cabut ya. Terus saya sebul. Saya sebul itu saya bahasa Indonesianya itu saya tiup. Maka harusnya suhunya nanti akan turun. Ini masih naik ya, masih bawah tadi. Oke, kira-kira begitu untuk ngetesnya ya. Ini versi 1. Kemudian kita mau ubah program kita ya, kita tutup, kita mau modifikasi sehingga ini bisa hanya menampilkan suhunya saja, kelembapannya nggak usah. Jadi kita hanya mau menampilkan suhu. Caranya bagaimana? Caranya kita modifikasi file, save as, oke, kita ganti menjadi DHT suhu gitu ya, save, oke. Terus kita hapusi yang banyak-banyak supaya kita nggak bingung ya, tinggal yang inti saja. Ini tinggal perintahnya yang dipakai saja, yang lain yang nggak dipakai nggak usah kan di situ. Oke. Pertama kita lihat di sini float H sama dengan DHT humidity. Kita nggak perlu humidity, di sini adalah untuk humidity. Nah kemudian ini float T sama dengan DHT read temperatur. Nah ini untuk membaca temperatur float T nya. Oke, kemudian ini float T sama dengan DHT read temperatur true. Ini float T DHT read temperatur. Oke, sebenarnya ini aja cukup sebenarnya. Ini Fahrenheit. Ini yang kedua ini read Fahrenheit. Ya. Fahrenheit kita nggak butuh Fahrenheit, butuhnya hanya Celsius. Oke. Kemudian di sini untuk ngecek kalau kosong nggak ada datanya maka dia akan ada error. Maka ini kita cuman kasih ini yang nggak ada, ini nggak apa-apa sebenarnya, atau F is none ini aja, F is none T gitu aja deh. F is none T kita buang, ini cuman begini maka error. Terus kemudian yang bawah ini kita buang, kita hanya mau print di temperaturnya saja. Nih humidity-nya ini enggak perlu, jadi kita hanya mau ngeprint temperatur atau kita ganti suhu T derajat Celcius, yang lain tidak butuh maka kita hapus. Oke ya. Maka program kita menjadi lebih sederhana. Ini saya naikkan biar lebih ya. Atau misalnya ini mau kita persingkat, error read-nya nggak ditampilkan, ini kita hapus nggak apa-apa. Ya, biar Anda lebih singkat begini saja. Ini serial print line terakhir, serial print line. Oke, jadi hanya segini.
ini pesannya ini DHT test ini boleh kita isikan, boleh enggak ya. Bukan DHT test tapi DHT suhu. Nah, DHT suhu saja kan, begitu. Terus caranya bagaimana ya, tinggal kita compile sekarang, verify. Oke, terus dan compiling, tinggal upload. Dan uploading kita lihat lagi di serial monitor. Kita lihat serial monitor. DHT sudah ada nih, temperatur 32, 32,4 nih, 32,4. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau gunakan untuk kontrol ya, suhunya ini. Kalau suhunya di atas 33 misalnya kita suhunya kita bikin di atas 33, maka nanti akan menyalakan sesuatu gitu ya. Kalau di atas 33 misalnya menyalakan sesuatu itu ya. Oke, maka ini kita simpan dulu ya. Ini nanti saya taruh di website ya. Ini saya taruh di website programnya ini. Saya copy aja ya. Saya copy, saya taruh di website biar Anda tinggal ngopi nanti ya. Tapi baiknya Anda latihan ngetik ya. Oh, gambar aja deh. Kalau gitu nanti saya bentuknya gambar aja ya. Bentuknya gambar aja nanti saya kasihkan ya. Tapi baiknya Anda mulai latihan ngetik. Oke. Karena ini tadi sudah jalan ya. Bisa membaca, kita gunakan untuk bisa naik turun. Maka kita file save as lagi ya. Ini tadi DHT suhu, sekarang DHT suhu dan kontrol, suhu untuk kontrol. Jadi DHT suhu kontrol ya. Kita mau belajar untuk menghidupkan dan mematikan pin 13 ya. Pin 13 sebagai output. Maka caranya sekarang adalah kita deklarasikan dulu di sini, di bawahnya DHT begin adalah pin berapa kita mau bikin untuk apa namanya, untuk send apa namanya, outputnya LED ya, LED saya sama resistor ya, punya enggak ya, cari dulu LED sama resistor ya, LED sama resistor. Kedip-kedip dulu ya, kita bikin sekarang blink dulu, file example, kita blink dulu, basic blink, kita isi blink dulu ya, kita isi blink dulu. Pin 13
kontrol suhu ya, di HT kontrol suhu ya. Maka untuk blink tadi kan yang pertama harus kita definisikan pakai pin mode, M nya besar, pin mode 13, output. Oke, titik koma. Terus di sini kita kasih sekarang if jika ya kan T tadi lebih besar dari berapa? 33 ya. If T lebih besar dari 33 itu maka apa? Maka ya, ini satu, maka dia akan high ya, maka digital write gitu kan 13 high gitu kan. Terus kita print serial print line itu, ini kita ketik serial print line LED menyala ya, terus kemudian ini kita kasih else ya, kurung berawal buka, kemudian kurung berawal tutup lagi satu, banyakkan ya. Jadi ini dapatnya ini data ini dapatnya ini. Oke, terus di sini kita low, kita copy ini, kita win ini low, terus LED mati. Jadi kalau suhunya di atas 33 maka ini akan dijalankan, tetapi selain itu maka ini yang akan dijalankan. Gitu. Oke. Sekarang kita verify. Oke. Terus oke, terus sekarang kita upload ya, kita upload. Setelah kita upload, kita siapkan untuk uji coba dengan solder ya. Sudah uploading dan kita sekarang monitor. Sini suhunya sekarang 32,10, LED-nya mati. Sini tulisannya kan. Oke. Suhunya 32,10 ya, tetap kondisi LED-nya mati. Oke. Begitu terus. Maka sekarang kita coba nyalakan solder. Soldernya belum panas. Kita tunggu dulu soldernya supaya panas. Oke, soldernya mulai panas. Maka kita dekatkan soldernya ya. Ya, kita dekatkan soldernya. Suhunya belum naik, kita tunggu. Nah, naik suhunya 32,2. Oke, nanti kalau sampai 33 harusnya apa? Harusnya LED-nya menyala. 32,4. Oke. 32,4 masih 32,5. Ingat ini respon suhunya agak lambat ya, tidak langsung ya. Jadi nanti ada misalnya kalau kita ambil pun masih tetap proses terus naik. 32,8, 32,9, 32,9 LED mati, 33 pas belum 33,1. Kita perhatikan LED-nya menyala. Ini saya tarik gitu. Oke. Lampu LED-nya menyala. Masih naik 3,5. Kita tiup-tiup supaya turun. Masih 34. Waduh ya. Niupnya udah capek saya, kita biarkan dulu sambil saya mau mencari
kipas ya, mau nyari kipas.